Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Kali ini akan mempelajari tentang amplitude, periode, frekuensi, dan panjang gelombang pada gelombang yang berjalan periodik. Jadi misalnya saya mempunyai seutas tali yang ujungnya saya ikatkan, lalu tali tersebut diberi sebuah gangguan, maka setelah diberi gangguan talinya akan berbentuk seperti gelombang seperti ini. Jadi gangguan pada tali ini merambat, jadi saya akan menggantinya. Nah, jika tali tersebut diberi sebuah gangguan, maka dia akan membentuk seperti ini dan merambat, dan lama-lama bentuknya akan menjadi seperti ini. Saya akan gambarkan seperti pulsa-pulsa, dan inilah suatu bentuk gelombang yang diberi. Jadi misalnya ada tali yang diberi sebuah gangguan, maka akan membentuk suatu gelombang yang berjalan seperti ini. Inilah gelombang wave. Saya beri nama di sini wave. Ini hanya ada satu gelombang, pulse wave. Jadi ada satu gelombang, dan gelombang ini akan bergerak naik turun secara terus menerus. Jadi dia akan melakukan gerakan naik turun secara terus menerus. Jadi saya akan menggambarkan lagi seperti inilah kira-kira, dan inilah gelombang yang ditimbulkan oleh gangguan dan bergeraknya ke arah kanan dengan kecepatan tertentu. Dan pada video ini kita akan memfokuskan pada tipe gelombang seperti ini. Tipe gelombang seperti ini yang saya beri tanda kotak putus-putus ini secara periodik bergerak naik dan turun membentuk suatu gelombang bergerak, dan inilah gelombang yang berjalan periodik atau periodic wave. Dan geraknya itu selalu berulang terus, dan saya akan membicarakan properties dari gelombang itu. Dan yang pertama yaitu berapa jauh dia bergerak. Jadi berapa jauhkah dia bergerak dari titik seimbangnya. Jadi jika yang garis putus-putus ini merupakan titik seimbangnya, maka yang tanda panah jarak dari titik seimbang ke berapa jauh dia bergerak, inilah yang kita makan dengan amplitudo. Jadi besarnya gelombang dari titik keseimbangannya, ini merupakan amplitudo. Amplitudo itu seperti ini, yang diberi warna dengan warna ungu. Ini merupakan amplitudo. Jadi ada yang arahnya ke atas, ada yang ke bawah, dan sama saja ini masih amplitudo. Dan ada yang di lembah, ada yang bukit. Jadi ini membentuk suatu lembah dan membentuk suatu bukit. Ini memiliki amplitudo juga. Dan inilah properti gelombang. Yang pertama yaitu amplitudo, tinggi rendahnya gelombang, amplitudo. Jadi besarnya gelombang dari titik keseimbangannya. Gelombang itu akan membentuk suatu bukit dan satu lembah. Jadi dikatakan satu gelombang jika gelombang tersebut terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Itulah satu gelombang. Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, peak dan trough gitu. Dan inilah gelombang yang berjalan secara periodik. Dan amplitudo merupakan seberapa jauh dia dari titik keseimbangannya atau dari titik 0. Dan semoga kalian mengerti definisi dari amplitudo di sini. Dan inilah yang disebut dengan amplitudo pada gelombang yang diberi warna dengan ungu. Lalu jika kita ingin mengetahui berapa jauh, berapa lamakah, berapa jauhkah satu gelombangnya, jadi berapakah gelombangnya dalam satu periode. Jadi satu gelombang itu how long for each cycle. Jadi setiap satu lingkaran itu dikatakan satu lingkaran itu dalam satu periode. Jadi naik dan turun itu, naik turunnya gelombang didefinisikan dalam periode. Jadi how long for each cycle itu, jadi setiap cycle, jadi setiap
Setiap siklusnya dinyatakan dalam periode. Jadi apakah yang dimaksud itu? How many cycle per second? Jadi berapa banyaknya gelombang yang ditimbulkan setiap detiknya. Inilah yang disebut dengan periode. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam setiap cycle-nya, dalam setiap siklus satu gelombang. Jadi satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Jika ada 5 second per cycle. Jadi dalam waktu 5 second terjadi satu gelombang. Jadi dalam waktu 5 second terjadi satu gunung dan satu lembah. Jadi 5 second per cycle atau periode T, how many cycle per second? How many second for each cycle itu periode. Jadi saya ulangi, how many second for each cycle. Jadi dalam satu gelombang ini membutuhkan waktu yang dinamakan dengan periode. Jadi terjadinya satu lembah dan satu bukit itu periode, sedangkan dalam satu second ini terjadi berapa cycle, ini dinamakan frekuensi atau F. Dan 1/5 cycle per second artinya dalam satu secondnya terjadi 1/5 gelombang, dan gelombang tersebut memiliki periode 5 second. Artinya dibutuhkan 5 second untuk membentuk satu gelombang. Satu gelombang itu yaitu satu bukit dan satu lembah. Semoga dapat dimengerti. Jadi di sini rumusnya adalah F sama dengan 1 per T, di mana frekuensi sama dengan 1 per periode dan periode sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi. Jadi periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh yaitu satu bukit dan satu lembah. Dan frekuensi itu berapa gelombang yang dihasilkan dalam waktu 1 second. Dan rumusnya F sama dengan 1 per T, di mana T sama dengan 1 per F. Jadi jika ada 10 cycle per second, artinya terdapat 10 gelombang dalam 1 secondnya. Dan periode untuk melakukan satu gelombang yaitu 1/10 second. Jadi periodenya 1/10 second per cycle. Jadi ini contoh kasusnya. F sama dengan 10 cycle per second, artinya terjadi 10 gelombang dalam 1 second, dan periode sama dengan 1/10 second per cycle, artinya dalam satu gelombang itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang yaitu 1/10. Jadi jika periode 5 second per cycle, artinya dalam satu gelombang membutuhkan waktu 5 second untuk membentuk satu gelombang, dan frekuensinya itu 1/5, artinya dalam 1 second terjadi 1/5 gelombang, 1/5 dari gelombang. Dan selanjutnya, properti yang selanjutnya, amplitudo sudah kita pelajari, periode sudah kita pelajari, selanjutnya adalah kecepatan dari gelombang. Jadi jika gelombang ini merambat seutas tali, jika ujungnya saya ikat lalu saya beri gangguan, maka dia akan merambat dengan kecepatan tertentu dan memiliki panjang gelombang tertentu, wavelength atau panjang gelombang. Dan kita tahu satu gelombang itu satu lembah dan satu bukit. Lalu berapakah panjang gelombangnya? Jadi panjang gelombang jarak dari gelombang ke gelombang yaitu panjang gelombang. Dan bagaimanakah cara mencarinya, dan bagaimana pula menentukan kecepatan gelombangnya dari gelombang yang menjalar secara periodik. Dan kita akan mempelajarinya, rumus dari kecepatan gelombang lalu panjang gelombang. Jadi saya ulangi lagi, satu gelombang itu dikatakan satu gelombang jika terjadi satu lembah dan satu bukit, dan jarak dari gelombang ke gelombang itu yaitu adalah panjang gelombang. Dan berapa banyak gelombang itu merambat, berapa jauh gelombang itu merambat. Wavelength atau panjang gelombang sama dengan how far wave has traveled after one period. Jadi panjang gelombang, berapa jauh gelombang dapat merambat setelah satu periode. Jadi setelah satu siklus gelombang, atau setelah terjadi satu bukit dan satu lembah.
Jadi wavelength di sini saya ulangi, how far wave has traveled after one period. Berapa jauh gelombang dapat merambat setelah satu periode, atau satu periode itu terjadi satu lembah dan satu bukit, atau satu siklus gelombang. Jadi velocity atau kecepatan rambat gelombang sama dengan jarak bagi waktu. Ini rumus biasa. Jadi V sama dengan S per T. V sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu kita aplikasikan ke dalam gelombang, maka kecepatan sama dengan wavelength. Kecepatan sama dengan wavelength atau panjang gelombang. Panjang gelombang dari gelombang satu ke gelombang lainnya memiliki jarak tertentu. Jadi wavelength, how far wave has traveled after one period. Itu definisi dari wavelength, berapa jauh gelombang tersebut dapat merambat setelah satu periode dibagi dengan periodenya. Jadi kita telah mengetahui rumus velocity atau kecepatan wavelength dibagi periode. Maka untuk kasus ini kita coba saja masukkan berapakah velocity-nya. Kita masukkan saja ke rumus. Oh ya, lambda ini merupakan lambang untuk wavelength. Lambda merupakan lambang untuk panjang gelombang, sehingga V sama dengan lambda per T atau lambda dikali 1 per T. Jadi wavelength ini diberi simbol dengan lambda dan periode ini T, sehingga rumusnya V sama dengan lambda dibagi T sama dengan lambda dikali 1 per T sama dengan lambda dikali F. Karena seperti yang telah kita pelajari bahwa 1 per T itu sama dengan F atau frekuensi. Dan sangat mudah untuk mengingatnya. Contoh soalnya, kecepatan yaitu 100 meter per sekon. Dan frekuensinya misalnya, jadi ini contoh soal, saya punya kecepatan rambat gelombang yaitu 100 meter per sekon dengan frekuensinya katakan saja 20 cycle per second. Jadi 20 siklus 20 siklus gelombang per second. Kita lihat di gambar, mungkin Anda bisa membayangkan jika ada gelombang dan merambat dengan kecepatan 100 meter per sekon dan frekuensinya yaitu 20 cycle per second, maka atau bisa disebut dengan hertz. Jadi frekuensi itu hertz satuannya. Frekuensinya 20 cycle per second atau hertz. Jadi berapakah panjang gelombangnya di sini? Panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda setelah kita jabarkan rumusnya 100 sama dengan lambda dikali 20. Maka saya ulangi di sini, 100 meter per sekon sama dengan lambda dikali 20 cycle per second. Jadi V sama dengan lambda dikali 1 per T. Sehingga kita masukkan substitusikan saja 100 meter per sekon sama dengan lambda dikali 20 cycle per second. Sehingga 100 dikalikan dengan 1 per 20, 100 meter per sekon dikalikan dengan 1 per 20 second per cycle, maka menghasilkan lambda yaitu sepanjang 5 meter per cycle. Jadi dalam satu gelombangnya memiliki panjang gelombang 5 meter. Jadi panjang gelombangnya itu 5 meter per cycle. Jadi dalam satu siklusnya yang terjadi gunung dan lembah itu memiliki panjang sebanyak 5 meter. Jadi jarak dari bukit ke bukit atau lembah ke lembah atau terjadinya satu puncak satu lembah yaitu 5 meter. Inilah yang disebut dengan panjang gelombang dan sangat mudah untuk mendapatkannya. Kita hanya perlu mengingat rumus V atau velocity sama dengan lambda atau panjang gelombang dikalikan dengan 1 per T. 1 per T merupakan periode. Lalu jika saya ingin menanyakan hal lain, T periode sama dengan 1 per F, di mana F telah kita tahu itu 20 cycle per second, maka T sama dengan 1 per 20, maka periodenya 1 per 20 second per cycle. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.